Ya, orang kaya itu minumnya kayak gini kalau di Malaysia, guys. Jalan terus, ha. Ini Malaysia, Bung. Bukan Konoha. Kau pikir ini Konoha? Oke, jadi sekarang pertanyaannya, menurut kakak lebih enak liburan di Indonesia atau di Malaysia? Kalau tenangnya mungkin di Malaysia ya. Di Malaysia? Iya, kalau tenangnya. Menurut kakak, apa hebatnya orang Malaysia di mata orang Indonesia? Hebatnya lebih tertib. Iya, tertib mereka kan. Mana enak di Indonesia, Malaysia lah. Oh ya, serius lah. Iya, mana enak di Indonesia nggak ada duitnya. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan ajak pemirsa untuk menonton. Jadi ada video dari TikTokers ya, sekaligus beliau ini adalah YouTuber. Senang cerita kita sebut dia influencer lah. Tapi kebanyakan dia buat video dekat Malaysia. Tak pastilah ya influencer ni dia bekerja kat Malaysia ke ataupun just hanya melancong sahaja. So kita akan dengarkan ya, ada beberapa video yang saya ambil untuk saya share kepada pemirsa mengenai ya. Ini video dia buat dengan pertanyaan-pertanyaan seputar di Malaysia, orang Malaysia, dan pastinya dia tanyakan dengan orang Indonesia. Jadi kita tahu kan dekat Malaysia nih ramai orang Indonesia yang bekerja ya, sama ada dia bekerja ataupun belajar, dan ramai juga yang menikah berkahwin dengan orang Malaysia. So kita akan dengarkan pendapat dari orang-orang Indonesia mengenai negara Malaysia dan juga orang Malaysia. Seperti apa? Jom. Ini minuman bagi orang kaya di Malaysia. Ya, orang kaya itu minumnya kayak gini kalau di Malaysia, guys. Kalian minum apa kalau pagi-pagi? Coba bantu komen aku dekat bawah dulu. Ya, yang miskin gak usah komen. Oke, thank you. Siapa bilang di Malaysia nggak ada pengemis? Nih kau tengok aku bagi uang. Sini uang. Uang, sini uang. Nih. Kau tengok nih guys. Ternyata pengemis di Malaysia nggak mau duit. Gimana kalau yang di Indonesia? Kau tengok nih di Malaysia. Orang mau tambah nilai, mau tambah saldo tol, nggak perlu turun-turun. Turun sana, berantri, ketabrak mobil, kelindas. Nih, ada mesin sekali, langsung bayar, langsung tambah isi, saldo, langsung jalan. Nih kau tengok nih, jalan terus ha. Ini Malaysia bung, bukan Konoha. Kau pikir ini Konoha? Ini Malaysia bung. Perdana Menteri pun boleh masuk penjara, bukan Konoha. Betul? Kalau salah coba komen di kolom komentar. Siapa bilang di Malaysia nggak ada pekerjanya dari Indonesia yang jaga baju? Kita tengok sekarang, let's go. Boleh tahu nama siapa? Rose, my name is Rose, dari mana? I'm from Indonesia. Oh Indonesia. So udah berapa lama dekat Malaysia? Maybe almost 3 years. 3 years. Tahun lah. Oke, udah 3 tahun. So di sini kerja ke? Ya. Kerja. I nak tanya better mana? Kerja dengan Indonesia atau dengan Malaysia? Better. Kalau Better. untuk kerja, Oh. kalau untuk salary lah, Ya. this special ya. Kalau for me better di Malaysia, because why? Different about money also, Okay. and also about working also different lah. Okay. Kalau Indonesia maybe kita kebanyakan penduduk, Okay. betul tak? Betul. So that's why gaji kecil. Okay, kecil, siap. no kecil lah. I mean dia mau tengok kita sarjana kah, Oh. dewan kah, mau tengok itulah. Tapi di sini tak? Kalau sini tak tengok itu tak macam. Kalau Malaysia special working in Malaysia, dia akan tengok macam mana kita punya skill, Ya. jujur, honest lah, Oke. kerajinan, semua lah. Wih. Dia akan tengok. Apalagi kalau cantik, mesti orang akan ambil punya. Oke. macam tu. So, you sekolah dulu dekat mana? Dekat Indonesia. Dekat Indonesia. You sekolah terakhir berapa? Sekolah menengah ke ahlian.
Oh, sekolah menengah ya. Marketing lah, ke marketing. Marketing. Boleh tahu Indonesia dekat mana? Jakarta. Oke, sekarang basic kalau dekat Malaysia mau gaji berapa kalau jaga-jaga baju macam ini? Kalau Indonesia biasa yang Ya. tahu jual baju macam ini, dia gaji angka Kalau uang Indonesia, uang Indonesia 3 juta lah. 3 juta. Siap. Ah. So, UMR lah. UMR ah. Oke, siap. Sudah 3 tahun kerja sini ya. Ah. Oke. Nah, buat kalian kayak gimana, better mana kerja di Malaysia ataupun di Indonesia, coba komen di bawah. Oke? Siap. Kak, thank you ya, Kak. Oke, thank you. Thank you. Pernah nggak ke Malaysia? Pernah dong. Pernah. Oke, jadi sekarang pertanyaannya, menurut Kakak lebih enak liburan di Indonesia atau di Malaysia? Kalau tenangnya mungkin di Malaysia ya. Di Malaysia? Iya, kalau tenangnya. Berapa lama di Malaysia? Kalau lamanya mungkin bisa seminggu waktu itu jalan-jalan. Seminggu ya? Seminggu, ya. Tapi tenangnya di Malaysia ya? Lebih tenang di Malaysia. Emang di Indonesia nggak tenang? Macet. Kalau di sana bukan macet, di sana jam. Oke, siap. Jam. Terus yang Kakak suka dari Malaysia apa aja, Kakak orang Indonesia? Aku suka Tenang, makanannya. Apa? Makanannya murah-murah juga di sana. Oke. Ya, macam-macam juga makanannya Oke. di sana, ya. Terus kalau Kakak ke Malaysia, Kakak biasanya kemana? Kalau ke Malaysia paling ke area paling dekat mall-mall di situ, ada Bukit Bintang juga. Biasa tempat turis aja sih. Oke, siap. Kamu nih, makasih banyak ya, Kak. Ya, thank you. Siap. Terima kasih. Bye. Di Bang, coba Indonesia. tanyakan apa hebatnya orang Malaysia di mata orang Indonesia. Kau mau tahu? Aku tanyakan sekarang untuk kau. Ya, let's go. Nama kakak siapa? Sarah. Kak Sarah. Menurut kakak, apa hebatnya orang Malaysia di mata orang Indonesia? Hebatnya lebih tertib. Iya, tertib mereka. Katanya aku gak pernah sana Ji. Tapi, orang Indonesia nggak tertib? Enggak. Sampahnya Serius lah. iya, lebih tertib. Nah, ada lagi mau kau tanyakan? Kau komen di bawah yang nol. Siapa bilang kerja di Kuala Lumpur itu enggak enak? Aku bakal cari orang Indonesia. Kita interview dia langsung. Let's go. Kak. Apa bang? Kak, kenalan boleh? Boleh. Nama siapa? Sari, Sari. Kau nama siapa? Nopi, Nopi. Ini Indonesia kan? Indonesia. Betul. Alasan orang Indonesia kerja di Malaysia kenapa, Kak? Satu, banyak uang. Enak aja bisa dapat itu bang. Mana enak di Indonesia, Malaysia lah. Oh ya, serius lah. Iya, mana enak di Indonesia nggak ada duitnya. Gak ada duitnya. Kalian tengok nih Kuala Lumpur jalannya kayak gini ya, tinggi kali ya. Tinggi kali ya. Rumah pun jauh kali ya, sana rumah. Tuh, jauh kan. Nah, ini karena bisa ku zoom itu rumah jauh. Cuma ini karena handphone mahal aja bisa kayak gini ya. Tuh, nampak tuh rumah tuh, aku bisa zoom. Padahal jauh kali. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai pengemis tadi ya. Saya tak pasti orang tuh memang pengemis ataupun tidak ya. Tak semestinya orang yang tengah duduk melepak macam tuh adalah seorang pengemis. Biasanya orang pengemis tuh mesti membawa sebiji mangkok macam tuh kan. Tapi tak semualah. So jika di Malaysia menemukan pengemis, ini kita bercerita mengenai pengemis. So jika kita menemukan pengemis dekat Malaysia nih, make sure tanya dulu dan pastikan orang tuh betul-betul ke orang Malaysia. Kebanyakan pengemis di Malaysia ini adalah yang berasal dari warga asing, foreigner yang datang dari negara luar ke sini mengemis macam tuh. Dan kebanyakan juga ya, dah banyak kali pun saya reaction pengemis ada juga yang berasal dari Indonesia begitu. Kebanyakannya ya selalunya bukan orang tempatan, sebab orang tempatan tahu undang-undang kan, jika mengemis akan diambil tindakan macam itu. Lepas itu mengenai gaji. Di sini ya basic kalau tak silap ya, kalau udah naik saya tolonglah diperbetulkan di kolom komentar. Basic di sini 1.500 ringgit Malaysia. Itu basic ya. Belum lagi OT, belum lagi commission macam tuh. Ini jika bekerja sebagai penjaga baju, kedai baju macam tuh. Actually maybe dah sampai lah 1.500 macam tuh. Tapi kebanyakan jika bekerja sebagai
penjaga kedai macam tu ya, penjaga kedai baju macam tu, biasanya dia orang akan cari atau menyediakan sendiri bilik untuk tempat tinggal macam tu. Di sini kalau tak silap paling murah ya, bilik sewa tu paling murah ya. Tengok area juga pemirsa. Kalau area dekat KL sana maybe 300 macam tu. Bilik bukan rumah. Macam tu. Tapi kalau makan dekat sini bolehlah kita budget, sebab ya macam pagi kita boleh sarapan breakfast, ada kan nasi lemak RM1 macam tu. Lepas tu siang pun banyak makanan dekat Malaysia ni kalau kita pandai untuk mencari yang murah macam tu kan. Lepas tu untuk minuman saya tak tahulah dia ni Perli ke apa ke, tapi biasanya memang tak kira orang kaya ke, orang sederhana ke, orang biasa-biasa ke, selalu memang breakfast minumnya macam tu, ikat tepi ataupun ikat mati ya. Apalagi kalau time breakfast nak pergi kerja lalu daripada kedai, lepas tu dia orang tapau je lah minuman macam tu. Agaknya memang dia ingin memberitahukan lah bahawa minuman orang kaya di Malaysia memang macam tu. Mahal tu ya kan. Sekarang ni kalau tak silap contoh lah macam teh tarik ataupun Neslo Ice macam tu dalam RM6 ke RM5 macam tu. Macam saya tu hari beli teh tarik lepas tu letak ais sikit macam tu, kalau tak silap RM5 macam tu. Ringan sangat pemirsa, bukan tak ada rumah kan. Padahal kalau kita buat dekat rumah pun boleh minum sampai kenyang dan menggatal apa tekak kan. Lalu daripada kedai macam itulah kebiasaan di Malaysia ni ya kan. Bukan tak ada rumah, lalu dari kedai beli. Lepas tu mengenai top up di tol. Actually tak semestinya dekat mesin tu ya. Dekat Malaysia ni kita boleh top up dekat phone secara online macam tu. So memang dah canggih lah. Sebab masa saya balik ke Medan ya pemirsa, saya bercerita dekat Medan ya. Saya tak tahu provinsi yang lain dekat Indonesia sana. Saya bercerita apa yang saya alami. Masa saya balik daripada Medan nak balik ke kampung saya, so saya memang agak terkejut lah sebab kita orang masa tu naik Grab, dan dekat situ saya tengok masa nak lalu daripada tol, driver Grab tu turun untuk top up macam kita dekat sini Test and Go lah macam tu. So saya bertanya lah kan dekat driver Grab tu, dia dah siap top up, dia masuk balik dekat kereta. Saya tanya lah, memang top up kena pergi sana ke? Ya. So memang safety tu sangat menakutkan lah. Sebab apa? Kita kena turun daripada kereta tau. Kita kena turun daripada kereta, kena parking. Lepas tu kita kena berjalan dekat kaunter sana. Lepas tu patah balik masuk kereta. Macam kita example lah. Jika kita seorang dalam kereta tu, kita tinggalkan kereta. Ya kan? Malam-malam lagi macam kita tak perasan lah Touch and Go kita dah habis macam tu kan. So kita kena top up kan, macam buang masa, betul tak? Kenapa tak boleh secara online? Dekat Malaysia ni kan boleh melalui mesin ataupun secara online. Ataupun ya macam saya selalu menggunakan dua sistem, macam RFID ataupun Test and Go. So kalau RFID, dekat lorong RFID tu jam, memang saya akan gunakan Test and Go lah macam tu. Biasanya saya gunakan RFID je sebab malas nak tutup buka tingkap. Kalau nak gunakan smart tag tu macam terkadang takut macam tak biasa ya kan, nak macam tu kan. Lepas tu mengenai dia bercerita pekerjaan di Malaysia ini best ke tak best daripada di Indonesia, itu kembali lagi pada individu ya kan. Jika kita banyak gaji macam mana pun ya, kalau kita tak
pandai nak arrange duit kita, gaji kita memang tak pernah cukup lah. Ya, sama ada dekat Indonesia ataupun Malaysia. Tapi kembali lagi, jika memang di Malaysia ni tak best, tak banyak untuk menyimpan duit, takkanlah ramai orang Indonesia bertahan ya tinggal di Malaysia. Ada yang sampai ilegal lagi. Baliklah. Jadi itu adalah pemahaman masing-masing dan pilihan masing-masing ya. Tapi yang saya tahu untuk membuat permit kerja di Malaysia ni pun dah mahal sangat. Macam tu hari saya cerita ya pemirsa, rumah kita orang ni kan ada sebab dekat atas tu ngam-ngam tangki air, so memang ada bocor lah. So ada orang yang datang untuk merepair. Kebetulan dua orang ni sepasang suami isteri daripada Indonesia. Ya, orang Jawa Timur. So saya tanya lah. Saya ingatkan dia orang kosong ya. Tapi saya tanyalah dah selalu balik ke dekat Indonesia selalu. So kalau dia jawab selalu maknanya dia tak ilegal, betul tak? So saya tanya lah, oh bermakna ada lah permit, ada. Dia orang bayar mahal lah dalam 8.000 macam itu pemirsa untuk 1 tahun, 8 ke 9.000 macam tu. Tapi betuahnya dia orang dapat majikan yang baik. So macam 8.000 tu dia orang bagi dua dengan majikan, daripada majikan dibagi 4.000, dia 4.000 macam tu. So agak senang lah kan. Jadi itu terpulang pada diri kita masing-masing. Dekat Indonesia sana pun kalau kita pandai untuk arrange atau mengatur keuangan cukupnya pemirsa. Macam saya dulu kerja dekat Shelon ya di Medan. Gaji saya pemirsa 500.000 sahaja. Hidup juga ya kan. Tapi itulah ya namanya pilihan masing-masing. Jadi kalau kita datang ke negara orang atau tinggal di negara orang, pastikan kita menjaga adab kita. Jangan pula kita buat onar macam tu kan. Kita jaga nama baik negara kita dan nama baik kita sendiri di mata orang tempatan, dan juga kita jangan buat sewenang-wenang lah macam tu. Buatlah cara menumpang, jangan pula naik tocang begitu pemirsa. Betul tak? Betul pemirsa. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga, terima kasih, bye bye.